bersama saya Vena. Bersama saya Tristan. Apa kabar kalian semua teman-teman? Pasti kalian sehat-sehat aja kan? Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan saat kita gereja. Yang pertama mandi dan menggunakan baju seperti kita gereja. Yang kedua, Harus membawa Alkitab. yang ketiga, Jangan memainkan game saat beribadah. Jangan makan saat beribadah. Siapkan hatiku, Tuhan. Dan jangan tidur-tiduran saat beribadah. Oke, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kita bisa berkumpul Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami suruh berdoa, amin. Amin. Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesus, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Sahamba, sahamba, ake, sajika, sajika, ake, safuna, safuna, ake, akeko ofana na ye. Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Sahamba, sahamba, sajika, sajika, safuna, safuna, akeko ofana na ye, akeko ofana na ye, akeko ofana na ye. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ingat,
melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami ingin berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Irwan, agar Bapak Irwan sehat selalu dan diberkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Anen, agar Bapak Anen diberikan kesembuhan atas semua penyakitnya ya Tuhan, dan diberkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu agar lebih sabar lagi dan sehat selalu dan mengajari kami. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Dan berkati juga Presiden kami, Bapak Jokowi, agar dia sehat selalu dan bisa diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah dan bencana-bencana ini. Semoga Tuhan, semoga corona dihapuskan dari negara kami ini, supaya kami bisa ke sekolah kembali, kami bisa ke gereja kembali, dan orang tua kami bisa bekerja lagi tanpa rasa khawatir. Tuhan, berkati juga pasien-pasien corona agar dia disembuhkan dari penyakitnya, dan keluarganya juga Tuhan, agar keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan dalam melewati musibah ini. Semoga mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan, bukalah pikiran kami dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah mendengarkan semua doa-doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita angkat pujian sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
adik-adik yang di rumah, senang kembali lagi bersama Kak Mei untuk hari ini ya, untuk kita bisa beribadah lewat live streaming. Tapi kali ini kita nggak bisa berjumpa ya, tapi ada waktunya adik-adik kita berjumpa lagi di gereja. Jadi adik-adik tetap berdoa ya. Tapi sebelum Kak Mei untuk menyampaikan cerita firman Tuhan buat hari ini, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita siapkan hati kita, kita berdoa ya. Kami akan pimpin dalam doa. Adik-adik siapkan hati, ya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mei, dan biarlah urapan kuasa Tuhan supaya juga adik-adik yang ada di rumah mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk hari ini temanya adalah saya punya Tuhan Yesus. Nah, dan Kak Mei akan mengambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik, Kak Mei ajak untuk adik-adik yang ya persiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya karena kita mau belajar firman Tuhan. Jadi adik-adik fokus ya dengan firman Tuhan, dan juga fokus dengan juga Alkitab kita baca, dan kami ingin adik-adik ya ikut juga membaca firman Tuhan bersama Kak Mei. Nah, jadi waktu kami baca, adik-adik juga baca supaya kita fokus akan firman Tuhan. Ya, kita mulai adik-adik ya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kita udah baca sama-sama tadi bahwa temanya saya punya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sudah punya Tuhan Yesus, ya kita percaya ya, pasti kita tidak ada lagi ketakutan. Nah, tetapi kami ingin menjelaskan kepada adik-adik ya, bagaimana supaya kita tidak ada takut lagi ya. Saya kalau adik-adik takut ke toilet malam hari ya, pada waktu tidur mungkin kan mau kencing, takut ke toilet, mungkin ada hantu, tiba-tiba bangun di papa mama, "Papa, bangun, aku takut ke toilet." Nah, berarti adik-adik belum punya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita adik-adik udah punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita tidak takut lagi. Mau ke kamar mandi pada waktu malam, lampu mati, kita tidak takut lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Jadi adik-adik, nah kalau kita masih misalnya takut, misalnya kepada hantu, setan, nah berarti adik-adik belum punya Tuhan Yesus juga. Nah, ketika kita punya Tuhan Yesus, kita nggak takut lagi sama iblis dan hantu.
Nah, jadi adik-adik supaya kita berani, ternyata di Markus 4:31 sampai 35 sampai 41 ini untuk membawa adik-adik dan untuk keluar dari rasa ketakutan. Karena Tuhan Yesus ada bersama kita adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, Kak Mei akan jelaskan, ada nanti adik-adik bisa lihat di slide ya, di sebelah Kak Mei, di mana sore harinya ya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu ya. Jadi di mana adik-adik Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu. Nah, adik-adik di situ juga waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mereka naik perahu. Nah, tiba-tiba adik-adik ya, tiba-tiba mengamuklah angin ya. Anginnya topan, gelombang air itu semakin tinggi. Jadi kalau pernah ke pantai, tiba-tiba lihat gelombang ya laut yang begitu tinggi, pasti adik-adik merasa takut. Nah, jadi demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa mereka takut adik-adik? Nah, ternyata mereka takut tiba-tiba ya pada waktu angin yang begitu kencang ya, mulai air laut itu naik, mereka rasa takut adik-adik. Dan Tuhan Yesus ternyata adik-adik sedang asik tidur. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus sedang asik tidur. Dia pulas. Tidur adik-adik pulas. Nah, karena sudah angin topan sudah begitu kencang, murid-murid mulai takut adik-adik. Nah, satu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, ya. Murid-muridnya ya membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, tolonglah, kita binasa." Wow. Adik-adik kalau sudah gitu ya. Nah, waktu Tuhan Yesus bangun dari tempat tidurnya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa adik-adik? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu murid-murid bersama dia. Adik-adik yang kasih Tuhan, murid-murid mulai bertanya, siapakah orang ini yang bersama kami gerangan? Satu pertanyaan ya adik-adik ya, dimana yang tadinya murid-murid sudah ketakutan. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan Tuhan Yesus berkata, "Tenang, diamlah, tenanglah." Waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan dan berkata, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah angin topan menjadi reda, ya, danau pun menjadi tenang. Artinya ketika murid-murid melihat yang terjadi bahwa ketika air tenang, angin topan reda, ya, angin topan reda dan mereka mulai tenang. Dan mereka ketakutan mulai hilang. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pada waktu kita merasa takut, merasa kita tidak, mulai mungkin kita tidak berani lagi ya, mungkin ketika kita mulai merasa mulai ketika disuruh mama ya ke toilet pergi sendiri, mengambil misalnya ambil lilin ketika lampu mati, itu pasti adik-adik mulai merasa ketakutan. Tapi ketika adik-adik tahu Tuhan Yesus ada, pasti adik-adik berkata, "Saya tidak takut karena saya punya Tuhan Yesus dalam hidupku." Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk hari ini kami katakan jangan takut lagi karena kita punya Tuhan Yesus
yang memberikan kita keberanian. Roh takut sudah diambil oleh Tuhan Yesus dari kita, dan kita menjadi anak yang dipakai Tuhan, menjadi luar biasa, bukan memiliki roh takut lagi, tetapi kita akan berkata, saya punya Tuhan Yesus yang selalu aku berani, walaupun lampu mati, walaupun aku sendiri ke toilet, ya, dan aku juga bisa melawan iblis, melawan juga hantu, apa saja pun adik-adik ya. Nah, tidak ada lagi rasa ketakutan, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Baik adik-adik, semoga tidak ada lagi ya untuk selanjutnya ketika sudah dengarkan firman Tuhan, adik-adik nggak ada rasa takut lagi, tapi sudah berani ya, berani karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berkomitmen bahwa kita tidak takut lagi dengan apapun yang terjadi ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti Kak Mei ya, supaya adik-adik tidak takut lagi dengan kegelapan, tidak takut lagi hantu, setan atau apapun. Ketika ditakut-takuti teman, tidak ada lagi rasa takut, tapi yang ada adalah keberanian karena kita punya Tuhan Yesus. Ikuti Kak Mei yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, di mana kami punya Yesus dalam hidup kami. Tidak ada lagi roh ketakutan. Kami menjadi anak yang berani, kami menjadi anak yang selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan buat adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Tetap terus ya, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Sampai ketemu lagi bersama kami di hari-hari kedepannya ya. Kalau boleh juga kita bisa berjumpa lagi di gereja ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.